Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125. Ayat ini Allah menjelaskan dua karakter manusia beserta ciri khasnya. Yang pertama adalah manusia yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah kehendaki diberikan hidayah, Allah jadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Maka orang seperti ini dia akan merasa ringan ketika menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke masjid, membuka mushaf Al-Qur'an, bersedekah, kemudian siam Ramadan, sholat tarawih, sehingga berbagai macam ketaatan ini dikerjakan dengan lapang dada. Karena memang Allah melapangkan. Kemudian yang kedua, Allah melanjutkan firman-Nya, wa may yurid ayyuzillahu yaj'al sadrahu dhayiqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan orang yang dikehendaki Allah untuk disesatkan, maka Allah jadikan hatinya sempit dan sesak, seakan-akan dia mendaki ke atas langit. Maka orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah memang dadanya sempit dan sesak. Bahkan Allah gambarkan seakan-akan orang ini diperintahkan untuk naik ke atas langit. Orang ketika semakin naik ke atas, maka kadar oksigen semakin menipis, semakin sesak dan sempit. Padahal di satu sisi orang melakukan kewajiban sholat 5 kali sehari dengan ringan, tetapi sebagian orang merasa berat sekali. Seakan-akan orang ini disuruh untuk mendaki ke atas langit. Dan kondisi yang kedua ini termasuk bagian dari azab Allah, sehingga Allah menutup ayatnya, menutup firman-Nya dalam ayat ini, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Dan demikianlah Allah jadikan siksa bagi orang-orang yang mereka tidak beriman. Jamaah rahimakumullah, mungkin ketika mendengar ayat ini kita punya pikiran, kalau begitu apa Allah tidak adil? Di satu sisi Allah berikan hidayah kepada seseorang sehingga ringan beribadah, tapi di sisi yang lain ternyata ada orang yang disesatkan oleh Allah, tidak diberikan hidayah. Jawabannya adalah Syekhul Islam mengatakan dalam Majmu' Fatwanya bahwa Allah itu tidak akan menjadikan orang itu sesat sejak awal. Dinas sejak awal orang ini tidak akan diberikan hidayah oleh Allah, itu tidak ada yang seperti itu. Tetapi yang betul, orang ini disesatkan oleh Allah, tidak diberikan hidayah oleh Allah, ini disebabkan perbuatan mereka sendiri. Perbuatan mereka sendiri yang membangkang kepada perintah Allah, tidak bertobat dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya Allah tutup pintu hidayah bagi orang ini. Di antaranya adalah dalilnya, yang pertama surat An-Nisa ayat 155, ketika Allah menceritakan sifat buruk orang Yahudi, Allah berfirman di tengah-tengah ayat ini, bal toba Allahu 'alaiha bikufrihim. Akan tetapi Allah menutup hati mereka bikufrihim, disebabkan kekafiran yang telah mereka kerjakan. Sehingga orang ini berbuat kufur terus kepada Allah, tidak bertobat, dikasih nasihat malah membangkang. Akhirnya setelah itulah baru Allah menutup pintu hati mereka. Dalam ayat yang lain, yaitu misalnya dalam surat Shaf ayat yang kelima, Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum
Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Falamma zagu, maka ketika mereka berpaling dari Allah, azaghallahu qulubahum, baru setelah itu Allah palingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah bagi orang yang fasik. Jadi awalnya mereka berpaling dulu dari Allah, tidak mau menjalankan kewajiban, tidak mau berbuat taat, kemudian malah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah sifatnya adiksi. Sudah jadi candu bertahun-tahun, kemudian tidak mau memperbaiki dirinya. Maka Allah kemudian memberikan azab berupa azaghallahu qulubahum. Allah palingkan hati mereka sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah. Maka termasuk juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Allah menegaskan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah menutup hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka, Allah tutup penglihatan mereka. Walahum azabun adzim, dan bagi mereka azab yang besar. Di ayat ini Allah menetapkan beberapa orang sudah ditetapkan Allah tutup hati mereka dari hidayah. Tetapi di ayat sebelumnya Allah menyebutkan sebabnya dulu. Ayat ke-6. Innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya mereka ini kufur. Innalladzina kafaru. Mereka sudah kufur, dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan sama saja bagi mereka. Mereka enggak akan beriman, kata Allah dalam ayat yang ke-6. Baru kemudian ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup pintu hati mereka. Ini artinya bahwa kalaupun ada orang yang disesatkan oleh Allah, bukan berarti sejak awal Allah memberikan nas orang ini sesat sejak awal mula. Sejak lahir sudah disesatkan oleh Allah, tidak. Tetapi orang ini kemudian melakukan pembangkangan terlebih dahulu, berpaling dari syariat Allah, sehingga perbuatan dosa yang mereka kerjakan itu semakin membesar. Karena perbuatan dosa itu seperti menanam pohon. Ketika orang baru berbuat dosa sehari dua hari, seperti kita menemukan bibit tanaman di depan rumah kita yang menghalangi pintu masuk rumah kita, maka kita cabut sangat ringan sekali. Tetapi kalau pohon ini kita biarkan 5 tahun, sudah sangat besar sekali. Tentunya untuk dicabut akan sangat berat sekali. Maka begitu juga dengan perbuatan dosa, maksiat, berpaling dari Allah. Kalau sehari 2 hari langsung bertobat, memperbaiki diri, insya Allah orang ini tetap mendapatkan hidayah. Tetapi kalau sudah dibiarkan bertahun-tahun, tidak melakukan perbaikan diri, maka berpotensi orang ini akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beberapa ayat untuk muhasabah bagi diri kita pribadi agar tetap istiqomah, tetap komitmen dengan syariat Allah, tetap komitmen untuk selalu berbuat taat kepada Allah. Insya Allah, kata Syekhul Islam, kalau orang muslim setiap harinya sudah komitmen istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah Allah akan terus menerus memberikan hidayah sampai dia ajal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Segera demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.